Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dari kelompok 4 Psikologi Umum. Saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Romawi yang bernama Lucretius. Lucretius memiliki nama asli Titus Lucretius Carus yang lahir pada tahun 94 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 50 sebelum Masehi dengan cara bunuh diri. Ketika itu, ia juga berumur 44 tahun. Lucretius dikenal sebagai penyair dan filosof dari Romawi. Dia juga memiliki karya-karya terkenal, salah satunya adalah De Rerum Natura. Dia juga yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap filsafat modern karena sebagai pendedah pemikiran Epikurean. Sekarang kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran dari Lucretius. Seperti Epikurean lainnya, Lucretius percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh dewa, tetapi seperti halnya cuaca, gerhana, siang dan malam terjadi secara alami tanpa adanya diatur oleh dewa. Lucretius juga percaya bahwa keragaman benda-benda yang ada di dunia ini terjadi karena bentuk dan ukuran dari atom. Karena dia percaya bahwa semua benda-benda yang ada di dunia ini berasal dari atom. Dalam bidang etika, Lucretius sangat mempertahankan konsep Epikurean tentang kehidupan yang tenang dan bahagia, dan dia beranggap bahwa pengetahuan adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan itu. Inilah sedikit pembahasan tentang salah satu tokoh filsuf Romawi yang bernama Lucretius. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinartri Arwani dengan nomor induk 0603521016. Di sini saya ingin memaparkan video tentang filsafat Romawi dengan tokoh Cicero. Cicero adalah filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi, dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Marcus Tullius Cicero lahir pada 3 Januari 106 sebelum Masehi di Arpinum, di sebuah kota perbukitan tenggara Roma. Ia berasal dari suku Cornelia. Nama Cicero diambil dari bahasa Latin Cicer, yaitu nama tanaman sejenis kacang polong yang kaya nutrisi. Mulai tahun 79 sampai 77 sebelum Masehi, ia mengunjungi Yunani untuk belajar retorika dan filsafat kepada Posidonius di Rhodes. Juga belajar di akademi di bawah Antiochus dan Ascalon di Athena. Menurut Plutarch, Cicero adalah siswa yang sangat berbakat yang pembelajarannya menarik perhatian dari seluruh Roma, memberinya kesempatan untuk belajar hukum Romawi di bawah bimbingan Quintus Mucius Scaevola. Cicero remaja pertama kali bekerja sebagai auditor viola di akademi. Karena bakat dan karakter Cicero yang baik, ia kemudian diminati oleh sekolah musik, sebuah tempat yang melahirkan banyak negarawan dan pemimpin yang duduk di sana. Pada tahun 89 sampai 82 sebelum Masehi, Cicero menjadi tentara di bawah Pompeius Strabo dan menunjukkan kemampuannya di pengadilan dalam pembelaannya untuk Quintius. Kedekatan Cicero dengan Pompeius menimbulkan kebencian Marcus Livius Crassus, namun justru menjadikannya semakin populer sehingga ada tahun 63 sebelum Masehi ia diangkat sebagai konsul. Hingga pada tahun 43, ketika Cicero berselisih dengan koalisi antara Marcus, Lepidus, dan Antonius, Cicero akhirnya dituntut untuk dibunuh dengan cara dipenggal. Walaupun Cicero melarikan diri, namun tetap berhasil dibunuh. Pelariannya menjadi tradisi yang salah satu diciptakan oleh Plutarchus. Cicero meninggal secara heroik. Cicero merupakan pembaru bahasa Latin terbesar di zamannya. Karya filsafatnya sangat terkenal dan berpengaruh, di antaranya adalah yang tertuang dalam pidato-pidatonya yang berjumlah 57 tulisan, selain 17 fragmen lain. Kemudian karya-karya filsafat, retorika, dan surat-surat tercatat berjumlah kurang lebih 800 buah dan
tersimpan baik hingga saat ini. Selain karya-karya selain filsafat dan tulisan yang terkait sebagai penyair, Cicero menerbitkan puisi-puisi berbahasa Latin, diantaranya adalah epos berjudul De Consolatus Suo dan De Temporibus Suis, yang merupakan tulisan yang dipakainya untuk mengkritik kekunoan tradisi penyembahan masyarakat Romawi pada zamannya. Karya Cicero yang membawa berpengaruh terlama yang terpenting adalah tentang kewajiban, yaitu tulisan yang dengan semangat stoa yang banyak membahas tentang perhatiannya sepanjang periode krisis personal manusia dan krisis politik. Menurut Cicero, bahaya bagi masyarakat adalah jika ambisi pribadi sangat mendominasi kehidupan mereka. Dalam hal ini, manusia perlu menyadari bahwa sebuah pelayanan publik akan terlaksana dengan baik jika kepentingan pribadi ditekan sedemikian rupa sehingga kepentingan publik menjadi yang utama. Di dalam diri manusia terdapat emosi yang baik yang disebut bebas dalam hasrat personal. Cicero menyebut konstitusi yang menyatakan bahwa negara yang kukuh tidak boleh dikendalikan perilaku manusia yang berhasrat berlebih-lebihan. Sepanjang ada nafsu, selalu ada keinginan yang berlebihan. Sejauh ada ketakutan, selalu ada alasan yang menghindari. Dan sejauh ada kesenangan, selalu ada kegembiraan. Susclanae Disputationes adalah rangkaian 5 buku yang ditulis oleh Cicero sekitar 45 sebelum Masehi, mencoba mempopulerkan filsafat Yunani di Roma kuno termasuk Stoicisme. The Tusculanae Disputationes terdiri dari 5 buku, yaitu 1. Tentang penghinaan kematian, terus yang kedua, saat menahan rasa sakit, tentang kesedihan pikiran, tentang kegangguan pikiran lainnya, apakah kebajikan saja sudah cukup untuk hidup mereka. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Diva Ferani Ayu dari Prodi Psikologi Kelompok 4. Hari ini aku ingin menceritakan seorang filsuf Romawi yang sangat berpengaruh di zamannya, yaitu Marcus Aurelius. Marcus Aurelius lahir pada tanggal 26 April tahun 121 Masehi. Marcus Aurelius terlahir dalam keluarga yang kaya raya dan juga berpengaruh pada masanya. Ayahnya seorang politisi yang bernama Annius Verus dan ibunya bernama Domita Lucilla. Tetapi ibu dan ayahnya meninggal pada saat ia masih kecil. Jadi ia diadopsi oleh Hadrian, yaitu kakeknya. Selama bersama Hadrian, Marcus Aurelius dididik oleh beberapa tutor yang sangat berpengalaman. Jadi Marcus Aurelius tumbuh menjadi seorang pria yang pintar dan bijaksana dan bertanggung jawab. Lalu sekitar 16 atau 17 tahunan, kakeknya wafat dan ia kembali diadopsi oleh pamannya yang bernama Aurelius Antoninus. Ia juga akan diberikan tahta kekaisaran oleh pamannya atas saran dari Hadrian, yaitu kakeknya. Karena keturunan pamannya tidak ada yang dirasa cocok untuk mewarisi kekaisarannya. Alhasil, kekaisarannya itu akan langsung diturunkan kepada Marcus Aurelius saat pamannya ini wafat. Pada 161 Masehi, ketika pamannya wafat, alhasil kekaisaran langsung turun kepada Marcus Aurelius. Tetapi Marcus Aurelius memberikan persyaratan untuk menjadikan Lucius Verus, yaitu putra adopsi dari paman yang lainnya, untuk menjadi koleganya untuk mengurusi pemerintahan bersamanya. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Kekaisaran Roma memiliki 2 pemimpin. Selama kepemimpinannya, banyak masalah eksternal yang masuk ke dalam kekaisarannya, seperti wabah penyakit, kebanjiran, kelaparan, dan peperangan.
Walaupun masalah berdatangan, Marcus Aurelius dianggap berhasil melewati semua masalah itu dan menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Karena itu juga ia dijuluki dengan Five Good Emperor yang bersamaan dengan pamannya dan kakeknya. Tidak hanya menjadi kaisar yang baik, dia juga menjadi filosofis yang bijaksana. Aliran stoikismenya dan pemikirannya yang bijak membuat ia mendapatkan gelar The Philosopher King. Walaupun ia menjadi kaisar yang baik, tetapi ia lebih dikenal dengan filosofis yang bijaksana. Ia juga mendapatkan julukan The Philosopher King. Salah satu bukti dari betapa kebijaksanaannya pemikirannya itu tertulis dalam sebuah catatannya yang ia tinggalkan, yaitu catatan yang ia buat ketika ia melalui banyaknya masalah pada masa kekaisarannya tadi. Catatan ini berisi tentang pemikirannya, nasihat-nasihat dari orang sekitarnya, dan refleksi dirinya. Sebenarnya ia tidak berniat untuk menerbitkan catatan ini. Catatannya diterjemahkan oleh Mary Casaubon untuk pertama kalinya dan diangkat menjadi sebuah buku dengan judul Meditasi. Walaupun catatan itu tidak niat diterbitkan oleh Marcus Aurelius, tetapi catatan itu ditulis dengan sangat rapi dengan untaian kata yang indah. Tetapi kemungkinan niat awalnya untuk membuat catatan itu hanya sebagai untuk refleksi dirinya dan motivasi dirinya ketika ia sedang kesusahan, sedang melewati masa sulitnya. Atau catatan itu hanya sebagai warisan wejangan untuk anak cucunya kelak. Tetapi catatan itu menjadi buku bestseller dunia saat ini yang diangkat dengan judul Meditasi. Buku ini terbagi ke dalam 12 bagian. Bagian awal hanya berisi tentang rasa syukurnya dia kepada Tuhan, gurunya, dan keluarganya. Dalam sebuah kutipannya, ia tulis, "Dari kakekku, Verus, aku belajar tentang kesopanan dan kesabaran. Apa yang aku ingat dari ayah kandungku tentang integritas dan kejantanan, dari ibuku, kesolehan, kedermawanan, menghindari perbuatan salah, dan bahkan pikiran untuk melakukannya. Juga kesederhanaan hidup, menjauhi kebiasaan hidup orang kaya. Hidup orang-orang kaya." Dari situ bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan betapa bijaksananya semua keluarga atau orang-orang di sekitar Marcus Aurelius. Jadi ya kita bisa paham lah ya bagaimana sifat-sifatnya itu, sifat-sifat baiknya itu diturunkan dari keluarganya dan lingkungannya yang sangat baik. Yang bagian lainnya, ia mulai memasukkan pemikirannya tentang hal-hal yang ia rasakan dan lihat di sekitarnya. Seperti salah satu kutipannya yang berisi, "Tidak ada yang lebih menyedihkan dari seseorang yang selalu berpergian, sibuk tetapi jalan di tempat, atau dalam kata-kata pindar, menggali usus bumi, dan mencari-cari tanda dan gejala untuk menebak pikiran tetangganya." Maksudnya dia, mungkin di sini dia ingin menjabarkan bahwa kehidupan yang menyedihkan itu adalah kehidupan yang tidak dijalani oleh pemikirannya sendiri. Jadi banyak kan orang zaman sekarang, bahkan orang zaman dulu pun banyak yang hidup dalam perintah atau suruhan atau masukan dari tetangga-tetangganya atau orang-orang lain di sekitarnya yang jelas-jelas itu bukan dari hasil pemikirannya dia sendiri. Dan itu menurut Marcus Aurelius itu adalah kehidupan yang menyedihkan, karena mungkin ia merasa seperti hidup seperti boneka yang tidak punya akal dan tidak bisa mengendalikannya sendiri.
Lalu kutipan favorit saya yaitu, semua adalah sebagaimana pikiran menjadikannya demikian. Itu kan belakangnya NN semua ya, itu udah indah banget. Dan ternyata artinya pun tidak kalah indahnya, yaitu apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kalian berpikiran untuk positif saja, maka hasil yang kalian akan terima positif juga. Kalau misalnya kalian berpikiran negatif, maka pemikiran itu akan keluar juga, akan terwujudkan menjadi sesuatu yang negatif. Dari Marcus Aurelius kita bisa belajar banyak sekali hal, mulai dari bagaimana ia menjadi kaisar yang bijaksana, memberikan atau membagikan tahtanya dengan saudaranya yang mungkin itu seharusnya sudah menjadi tahtanya milik dia sendiri kalau misalnya dia serakah. Namun karena sifat loyalnya, bijaksananya, menurut dia lebih adil kalau misalnya dibagi oleh saudaranya itu, maka ia membagi tahtanya kepada saudaranya itu. Bijaksana sekali bukan? Gak banyak soalnya yang mau berbagi tahta, apalagi bahkan di beberapa film itu di kerajaan-kerajaan tertentu itu malah berebutan tahta, kalau ini malah dibagi tahtanya. Nextnya, kita juga bisa belajar banyak sekali dari bukunya Meditasi itu. Iya, catatan yang tidak disengaja menjadi buku yang diterbitkan dan bisa menjadi motivasi orang-orang saat ini. Salah satu kutipannya, seperti hidup harus dijalani dengan pemikiran sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Jadi ya seperti yang dia bilang tadi, kalau misalnya hidup kita adalah milik kita sendiri. Jangan membiarkan orang mencampuri kehidupan kita atau kita hidup dengan pemikiran orang lain. Kita akan menjadi seperti boneka yang tidak punya pemikiran apa-apa dan harus digerakkan sendiri. Sekian penjelasan aku tentang Marcus Aurelius, tentang bagaimana kebijaksanaannya dia menjadi seorang kaisar, atau bagaimana kebijaksanaannya dia menjadi seorang filosofis. Jadi semua yang ada di dalam hidupnya bisa menjadikan pelajaran untuk kita untuk di masa yang saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Syifa dari kelompok 4 Psikologi Umum. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Romawi yang bernama Plotinus. Plotinus pada tahun 204 lahir di Mesir. Ia pergi ke Alexandria pada tahun 232 Masehi untuk belajar filsafat selama 11 tahun. Pada saat itu ia belajar pada seorang guru yang bernama Ammonius Saccas. Plotinus yang akhirnya menjadi mistikus ini disebabkan oleh pengaruh dari Kristen atau filsafat timur. Saat usianya mencapai 40 tahun, ia pergi ke Roma dan menjadi pemikir yang terkenal. Dan pada tahun 270 Masehi, Plotinus meninggal dunia di Miturnea, Italia. Adapun ajaran-ajaran Plotinus yang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, ajaran tentang jiwa. Jiwa itu memiliki dua macam, hubungan ke atas dan yang ke bawah. Ke atas, ia berhubungan dengan akal dan karena itu ialah makhluk yang berpikir dan menerima dari idea yang kekal. Yang ke bawah, berarti ia berhubungan dengan dunia benda yang dibentuknya menurut idea yang datang dari atas. Yang kedua, ajaran tentang hidup dan moral. Tujuan hidup manusia dikatakan mencapai persamaan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah tentang idea. Menurut Plotinus, dalam pikiran ada 3 realitas, yaitu the one, the mind, and the soul. Pemikiran Plotinus. Jiwa menurut Plotinus ialah suatu kekuatan ilahiyah yang merupakan sumber kekuatan. Sekalipun demikian, ada juga yang mengatakan bahwa jiwa itu sebenarnya adalah satu. Apa maksudnya? Kita merasakan antara jiwa saya dengan jiwa orang lain. Maksudnya juga, jika teman menderita, maka saya akan merasakan penderitaan itu. Jika ingin mempunyai jiwa yang tinggi, maka harus lupa penuh pada sesuatu yang menimbulkan jiwa rendah tersebut. Dia selalu ingat pada yang lebih tinggi. Dalam dunia ini, jiwa yang tinggi ialah jiwa yang tidak ingat kepada apapun kecuali kepada Tuhan yang tinggi. Yang kedua, etika dan estetika menurut Plotinus. Manusia mempunyai kebebasan berkehendak,
tetapi tidak dapat dipahami secara lahiriah. Manusia jahat menjadi budak hawa nafsunya, jadi tidak bebas. Mengenai kualitas perbuatannya, manusia harus bertanggung jawab karena ia diberikan pikiran untuk memilih dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Estetika atau keindahan pun memiliki arti spiritual. Karena itu estetika dekat sekali dengan kehidupan moral. Keindahan menyatakan dirinya dengan penglihatan. Akan tetapi ada juga keindahan untuk didengar, misalnya keindahan tindakan, keindahan penemuan akal, dan keindahan kebijaksanaan. Lebih tinggi lagi ialah keindahan argumen. Konsep keindahan menurut Plotinus berhubungan juga dengan pandangannya tentang kejahatan. Kejahatan menurut Plotinus tidak mempunyai realitas metafisis. Kejahatan bukanlah realitas. Kejahatan itu digunakan sebagai syarat kesempurnaan alam. Di dalam alam ditentukan hal-hal yang bertentangan. Misalnya, putih, hitam, panas dengan dingin, tertalar tak tertalar, indah dan tak indah, baik dan buruk, semuanya merupakan anggota dari sebuah kehidupan. Jumlah mereka itu merupakan suatu kekompakan dari alam semesta. Lucius Annaeus Seneca adalah seorang filsuf Stoik, negarawan dan penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin. Dia adalah tutor dan kemudian menjadi penasehat Kaisar Nero. Dia dituduh terlibat dalam konspirasi Piso yang bertujuan membunuh kaisar dan dipaksa melakukan bunuh diri. Ayahnya ialah Seneca tua dan saudaranya adalah Gallio, gubernur Achaia. Lahir sekitar 4 sebelum Masehi di Cordoba, Spanyol, dan meninggal 65 Masehi di Roma. Dan ia adalah tokoh intelektual terkemuka Roma di pertengahan abad ke-1 Masehi. Dan seorang tokoh filosofis utama dari periode Kekaisaran Romawi dan seorang filsuf Stoik yang menulis dalam bahasa Latin. Karya filosofis Seneca memainkan peran besar dalam kebangkitan ide-ide Stoik di Renaissance. Keluarga Seneca berasal dari Cordoba di Hispania, sekarang Spanyol di semenanjung Iberia, dan di Roma. Seneca dilatih dalam babak retorik dan diperkenalkan untuk filsafat Stoik Helenistik oleh Attalus dan Sotion. Tulisan Seneca sendiri menggambarkan kesehatannya yang buruk. Pada suatu masa beliau dirawat oleh bibinya karena bibinya tinggal di Mesir dari tahun 16 sampai 31 Masehi. Probabilitas Seneca mengunjungi tempat itu atau mungkin tinggal beberapa waktu lamanya. Kemudian Seneca dan bibinya kembali ke Roma pada tahun 31 Masehi dan beliau menolongnya dalam kampanye pertamanya untuk kedudukan Majestat Romawi. Dipermalukan dan bunuh diri. Dengan kematian Brutus pada tahun 62 dan tuduhan penggelapan uang, Seneca pensiun dan memutuskan waktunya lagi untuk berupaya bisa dan menulis buku. Pada tahun 65, Seneca dinyatakan terlibat dalam konspirasi Piso untuk membunuh Nero. Meskipun nampaknya tidak mungkin, beliau bersekongkol. Beliau diperintahkan Nero untuk bunuh diri. Beliau mengikuti tradisi dengan memotong sejumlah nadinya supaya merasakan pendarahan sampai mati. Dan istrinya, Pomrina Paulina, ikut memainkan tradisi tersebut meskipun tidak sampai mati karena ia sempat tertolong. Pemikiran-pemikiran baginya kebahagiaan tidaklah terkait dengan kenikmatan tetapi dengan keutaraan, yakni hidup dengan secara yang alami sesuai dengan gerak dan hukum alam. Kebahagiaan hanya dapat diraih dengan jika orang mampu berlapang dada dengan semua peristiwa yang telah dilaluinya tanpa memilih apapun. Inilah inti utama dari keutaraan yang dinyatakan Seneca yang dikenal sebagai sikap stoik. Ketenangan batin, tidak berpihak pada kesedihan ataupun kesenangan, ketenangan yang lahir dari kebebasan jiwa dan bukan dari ledakan erosi-erosi saat belaka. Seneca berpandang bahwa emosi mencerminkan pendapat seseorang, emosi tidak dapat dikendalikan. Peninggalan, Seneca merupakan satu dari segelintir filsuf Romawi yang terkenal dari zamannya. Beliau tidak hanya muncul dalam karya Dante, tetapi juga dalam karya Chaucer dan dalam banyak agung dalam karya Petrarch.
yang meneribainya dalam tulisan-tulisan serta mengutipnya, semakin dari sumber-sumber lain kecuali Virgil. Gereja Kristen mula-mula memandang Seneca dan tulisan-tulisannya dengan berpegang pada kebenaran. Seorang pemimpin gereja, Tertullian, menyebutnya Seneca kami.